Teman-teman, kemarin beberapa hari di daerah tempat saya ini hujan terus-terusan. Tapi beberapa minggu ini berbalik panas lagi. Pasti tahulah teman-teman, kalau curah hujan itu merupakan salah satu faktor terpenting di lingkungan kering dan semi kering. Kehadiran air hujan tentunya untuk menambah kelembapan tanah, merangsang perkecambahan tanaman, dan membawa kehidupan baru pada vegetasi yang semula tidak aktif. Karena basah, curah hujan juga dapat menjadi pemicu penting aktivitas hewan, yang kemudian menyebabkan kesibukan saat hewan serangga seperti semut dan hewan pengerat yang mengumpulkan makanan dan menyimpan benih. Serangga menyerbuki tanaman dan juga burung yang bersiap untuk bersarang. Bila kita perhatikan lebih teliti, tanah lahan kering umumnya miskin unsur hara dan terkadang terkikis. Misalnya saja di hutan semi kering pada saat musim kemarau. Akibat dari penggembalaan berlebihan yang dilakukan oleh hewan peliharaan seperti sapi, kerbau, kambing, dan sebagainya, dalam waktu yang lama tentunya dapat menyebabkan kerusakan parah pada permukaan tanah dan kemudian menyebabkan berkurangnya kesuburan kimia dan aktivitas biologis hewan serangga di bawahnya. Artinya, ketika hujan, aliran air melalui tanah menjadi terbatas teman-teman. Seringkali karena pori-pori alami di permukaan menjadi padat kan? Akibatnya, pemadatan pada permukaan memiliki lapisan yang tebal dan tidak dapat ditembus oleh air. Meskipun tanah lahan kering pada awalnya terlihat tandus secara biologis, di sebagian wilayah itu juga merupakan habitat bagi berbagai jenis serangga, khususnya semut. Salah satu semut yang umumnya hidup di tanah berpasir adalah semut corong, yang cenderung menempati tanah berpasir yang didominasi oleh pohon ilalang. Semut corong berukuran sangat kecil, lebarnya kurang dari beberapa milimeter. Namun mereka membangun pintu masuk sarang yang relatif mencolok dan mengelilinginya dengan gundukan tanah. Gundukan tanah tersebut menyerupai gunung berapi kecil dan rongganya yang besar mengarah ke koloni bawah tanah yang sangat besar. Tapi terkadang mereka membangun sarang di sela-sela akar teman-teman. Tidak ada yang tahu persis seberapa besar koloni tersebut atau seberapa banyak semut yang mereka dukung. Namun diperkirakan ada ribuan semut di setiap koloninya. Sebenarnya semut corong jarang keluar pada siang hari, namun terkadang terlihat pagi dan sore hari, membawa butiran pasir melalui pintu masuk sarang. Tapi pada kali ini saya mengacak-acak sarang mereka, sehingga mereka berhamburan keluar teman-teman, membawa telur-telur mereka. Biasanya mereka menghabiskan sebagian besar siang hari di bawah tanah dan bebatuan mencari nafkah dengan merawat jamur yang tumbuh di akar pohon. Tapi ini masih menjadi misteri teman-teman. Mengapa semut membangun pintu masuk sebesar itu berbentuk gunung berapi? Bentuknya mungkin merupakan mekanisme yang membantu mereka mencegah air masuk ke dalam sarang ketika lembaran air atau aliran darat bergerak menuruni lereng bukit yang landai atau pada kemiringan tanah seperti ini teman-teman. Pintu masuk sarang yang besar tentu akan mengalihkan aliran air dari pintu masuk. Namun hal ini agak aneh teman-teman, karena tanah tempat sarang dibangun umumnya sangat dalam dan cenderung memiliki tingkat infiltrasi air yang sangat tinggi. Bahkan setelah curah hujan beberapa milimeter, semut terlihat sibuk membersihkan sarangnya. Bahkan malah di siang hari, mereka menumpuk tanah segar di luar pintu masuk sarang yang secara efektif membangun kembali gunung berapi mereka. Jika kebetulan berada di tempat seperti ini setelah hujan, hal yang kalian perhatikan adalah semua semut yang terlihat sibuk teman-teman. Pentingnya sarang untuk mengubah limpasan dan pergerakan sedimen pada tanah berpasir yang landai, curah hujan lebih dari 5 mm selama 1 hari sudah cukup untuk menghasilkan aliran darat yang mengakibatkan pergerakan lapisan tipis air ke bawah permukaan tanah. Air ini mengalir berbentuk rembesan saat bergerak di dalam dan di sekitar akar pohon dan pintu masuk sarang. Hal ini terjadi bertepatan dengan saat semut sedang sibuk membersihkan sarangnya, berusaha membuang tanah basah yang berjatuhan dari sisi pintu masuk sarang itu. Setelah hujan berhenti, aktivitas semut semakin cepat, dan mereka membersihkan sampah di sekitar sarang agar segera tertutup oleh tanah sarang.
Tanpa disadari, kegiatan pembersihan sarang oleh semut itu ikut membangun profil tanah yang subur. Namun sebagian air berhasil menembus pintu masuk sarang. Apabila kalian mengambil sepotong tipis tanah melalui salah satu sarang semut-semut ini, kalian akan melihat lapisan demi lapisan daun bertumpuk seperti kue. Karena daun-daun terjepit di antara tanah. Daun-daun tersebut dengan cepat mulai rusak karena pengaruh jamur. Dampak ekosistem dari aktivitas semut dikombinasikan dengan pergerakan sampah melalui aliran darat mengakibatkan area di sekitar sarang memiliki konsentrasi karbon, nitrogen, dan elemen lainnya yang jauh lebih tinggi, teman-teman. Sudah sejak lama semut-semut kecil ini mempunyai hubungan erat dengan tanah berpasir. Selain membuatnya lebih subur, mereka juga membantu pergerakan tanah, sebuah proses yang disebut bioturbasi. Bioturbasi adalah salah satu proses pelapukan tanah dan sedimen secara biologi. Saat semut membuat terowongan baru dan meninggalkan terowongan lain, lokasi pintu masuk sarang yang mirip gunung berapi tersebut berubah sekitar sekali setiap beberapa bulan. Hal ini terjadi sebagai bentuk penyesuaian perilaku semut terhadap perubahan alam, teman-teman. Begitulah teman-teman, ulasan mengenai pengaruh semut terhadap kesuburan tanah, teman-teman. Semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa.